Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warpinanti, NIM 2386230003 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kaligrafi Arab atau khot. Selamat menyaksikan. Macam-macam kaligrafi atau khot. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang macam-macam kaligrafi, kita akan membahas tentang perbedaan kaligrafi dengan khot. Kaligrafi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, sedangkan khot merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sebuah seni tulisan yang indah. Akan tetapi di Indonesia sendiri, khot merupakan sebuah kaligrafi dengan makna tulisan atau tulisan indah dalam bahasa Arab. Berikut ada 6 macam-macam kaligrafi atau khot yang populer. Di antaranya, yang pertama ada khot naskhi. Khot naskhi yang dipakai dalam Al-Quran yang kita baca. Khot ini berasal dari kata an-naskhu yang berarti menghapus, dan dinamakan dengan khot naskhi karena khot ini memiliki peran sebagai penghapus atau pengganti dari khot kufi sebagai penulisan Al-Quran. Adapun sejarah khot ini adalah Ibnu Muqlah yang disebut sebagai orang yang pertama yang menyempurnakan dan meletakkan dasar-dasar tulisan naskhi. Pada abad ke-4 Hijriah atau 9 Masehi, gaya tulisan naskhi terus disempurnakan seiring berjalannya waktu. Dikatakan bahwa khot ini merupakan khot yang dikembangkan dari tulisan Arab asli yang berasal dari tulisan Arab Armani, Nabati, dan dikenal sebagai tulisan Ijazi. Kebanyakan Al-Quran hadis yang menggunakan khot ini dan juga media-media yang lain seperti majalah, buku, atau tulisan yang sering dibaca orang. Khot ini banyak digunakan orang-orang seperti pelajar, anak-anak sekolah dasar, dan masyarakat lainnya karena khot ini sangat mudah dipelajari seperti khot riq'ah, tetapi khot naskhi lebih populer daripada khot riq'ah. Khot ini sudah memiliki font khusus yang biasa dipakai di komputer, mesin ketik, dan kebanyakan mesin cetak lainnya yang menggunakan khot ini. Yang kedua yaitu khot riq'ah. Dalam bahasa Arab, ruq'ah yang berarti potongan, sedangkan arti dari riq'ah itu sendiri adalah tambalan. Kaligrafi ini dinamakan karena biasanya seniman kaligrafi menulis khot ini di atas kulit atau kayu. Sejarah khot riq'ah berasal dari bangsa Turki Utsmani, dan juga khot ini paling mirip dengan khot kufi karena bentuk dari khot ini berasal dari bentuk kaku khot kufi dan bentuk melingkar dari khot naskhi. Khot ini juga merupakan khot yang biasa ditulis oleh masyarakat Turki Utsmani karena khot ini paling mudah dan bisa ditulis dengan cepat. Ciri dari khot ini yaitu yang pertama, tidak menggunakan harokat kecuali ada hal-hal yang penting sehingga harus menggunakan harokat. Yang kedua, fokus pada bentuk garis lurus dari atas ke bawah dengan arah tulisan yang miring. Yang ketiga, memiliki huruf yang pendek sehingga sangat mudah untuk dipelajari dalam waktu yang singkat. Khot ini biasanya digunakan untuk spanduk, judul buku, iklan, koran, dan lain sebagainya. Khot yang ketiga adalah khot diwani. Sebagian sejarawan menyatakan bahwa kaligrafi ini merupakan salah satu turunan dari khot taklik atau Farisi. Pada akhir-akhir masa kekuasaan Turki Utsmani, diwani berasal dari bahasa Arab yaitu ad-diwar, yang berarti dewan-dewan perkantoran. Khot ini menjadi tulisan kerajaan yang biasa ditulis oleh sultan untuk membuat dokumen diplomatik, surat izin, dan lainnya. Seiring berjalannya waktu telah disempurnakan oleh beberapa orang dan berkembang dengan adanya khot yang keempat yaitu khot diwani jali. Khot diwani jali yaitu merupakan pengembangan dari khot diwani biasa. Yang membedakannya ialah khot banyak yang memakai hiasan dalam tulisannya sehingga terkesan tulisan yang ramai dan bervariasi. Khot kufi ini berkembang dan sangat populer di negara Iran. Khot yang kelima yaitu khot kufi murabbah. Khot kufi murabbah
atau kubus disebut juga dengan stranji atau catur. Seni ini muncul dengan khas karakter yang geometris. Khot ini merupakan seni kaligrafi yang masih kuno, tapi khot ini termasuk khot yang populer. Sejarah tentang khot ini tidak ada yang tahu waktu dan siapa yang pertama membuat khot ini. Profesor ahli sejarah bernama Mahmud Syaban telah melakukan banyak penelitian tentang sejarah khot kufi murabba ini. Ia mengelilingi seperempat Mesir untuk melihat dan mengumpulkan data tentang sejarah khot ini dari peninggalan lama seperti masjid, prasasti-prasasti, dokumen, dan bangunan-bangunan kuno yang lainnya. Kamil Salman Al-Jabbun berpendapat berasal dari batu bata yang dibakar kemudian ditumpuk membentuk bangunan yang memiliki ide karya seni yang disebut Al-Zarbaf. Selanjutnya yaitu khot thulus, khot yang keenam, yaitu berasal dari kata ats-thuluth yang artinya sepertiga, yaitu tulisan yang memiliki ukuran lebih dari sepertiga dibanding dengan tulisan yang lain, atau proporsi garis lurus dengan bentuk huruf fa. Ukuran yang ketiga dari skrip kontemporer yang populer. Thuluth script tersebut seperti tulisan yang melengkung dengan kepala yang berdiri. Khot ini juga dikenal dengan memiliki grafis yang rumit dan kelenturan tulisan yang luar biasa. Hal ini tidak dipakai untuk menyusun Al-Quran dan hadis ataupun buku-buku lainnya. Khot ini populer di antara para seniman kaligrafi dan sebagai skrip hiasan untuk judul dan yang lainnya. Selanjutnya khot yang terakhir yaitu khot Farisi yang banyak berkembang di Persia, India, Pakistan, dan Turki. Dinamakan Farisi karena orang-orang Persia atau Iran yang pertama mengembangkan tulisan ini. Khot ini biasanya ditulis dan dipakai untuk beberapa media seperti majalah, tulisan buku, surat kabar, atau ditulis untuk judul-judul bab. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.